Kasubag di SMK 64-nya mantan guru olahraga SMA di Jakbar, teman saya. Baru 6 bulan jadi Kasubag di situ. Oh, mutasi kali ya? Ini berubah status jadi guru jadi struktural. Oh. Iya. 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 Ya TKD-nya Kasubag SMK itu 30 juta. Mantap. Iya, sebulan 30 juta. Setahun udah dapat berapa itu dia? Cuma dia bilang kelengar lah, rumahnya kan di Jakarta Barat. Oh iya benar. Tugasnya di situ. Emang dulu Kak Mahmud dari Jakarta Barat? Enggak, itu teman yang di situ. Oh. Dia yang guru olahraga Jakarta Barat dari Kasubag, rumahnya kan di Jakarta Barat. Jadi ke Cawang dari ujung ke ujung dia. Iya, benar-benar dari barat ke timur, ujung ke ujung. Terus sambil nunggu teman-teman yang lain ya Kak. Tapi udah pada bikin video ya? Saya udah ada 2 video sih. Udah ada. Tapi di AN berapa tadi saya lihat. Itu harus pakai RPP-nya juga ya? Iya, ada RPP-nya juga Kak. Assalamualaikum Kak Nanda, Kak Herdian. Yang apa sih saya lihat? Yang aksi nyata ya. Aksi nyata RPP modul yang sudah dibahas dan rekaman video. Ya. Iya Kak, itu ada modul ajarnya juga, terus ada rekaman videonya juga. Itu yang berapa menit? Itu yang SEM, bukan? Bukan Jadi SEM. nanti akan kita bahas ya Kak, karena kebanyakan tuh teman-teman pada pahamnya bahwa memang mengharuskan SEM, padahal tidak mengharuskan SEM. Jadi pokoknya segala sesuatu yang sudah dipelajari nih dari modul 1 sampai modul 2 itu boleh Kak dibuat untuk menjadi video aksi nyata gitu. Kalau misalnya Kak Mahmud mau tentang pendidikan kebugaran ya itu dipersilahkan, boleh, tidak harus SEM gitu. Itu sih Kak, atau misalnya mau Kak Agus mau pendidikan gerak ya boleh. Terus Kak Herdian, oh kayaknya saya mau ini aja deh, mau tentang gaya mengajar, ya boleh juga Kak. Tapi tetap harus disertain modul ajar gitu kan? Betul, disertai dengan modul ajar dan ada asesmen penilaiannya gitu. 30 menit itu yang kegiatan intinya, 30 menit intinya yang tidak boleh dipotong kayak kemarin kita video pembelajaran. Nah, awal-awalnya mah boleh, kalau untuk cuma masukin cuplikannya boleh. Gitu sih, Kak. Gus, lu udah sampai sekolahan, Gus? Udah, Bang. Oh, rupanya si Mupra ini di seberang 64 itu. Nah, Cawang 7. Cawang 7, dia mah enak tuh, 7. tinggal ini doang. Itu SMK itu sebenarnya ada kolam renang, tapi nggak dipakai. Tapi tapi itu emang SMK-nya bagus gitu ya? Enggak dulu. Tapi dia nanti katanya Januari udah pindah lagi. Benar, cuma numpang ya? Iya, Januari pindah ke daerah Bambu Apus. Loh, terus nanti bangunannya gimana? Itu katanya untuk sekolah unggulan SMP seperti ya, MHT. Oh iya, soalnya emang bangunannya bagus, luas ya. Cuma emang aksesnya aja sih agak muter-muter. Masuk-masuk, muter-muter, benar. Iya, dalam. Ibaratnya MHT-nya SMP katanya. Karena kelasnya di set udah untuk 24 siswa. Kurang strategis doang ya lokasinya ya. Ya, lokasinya betul. Daerah rawan narkoba itu. Saya tahu banget itu daerah belakang UKI. Iya.
Winanda dadan mulu dari tadi, gue liatin tuh dia. Dandan aja. Iya, Kak, baru bangun ini. Ini kalau dekat saya kirimin cendol ini. Sekolah banyak cendol, anak-anak pada bikin cendol. Nah, 80 deket, Bang. Gosen aja, gosen. Ambiar nih gosen mah. Oke kakak-kakak, karena udah jam 10, kita langsung mulai aja ya. Jadi biar kita selesainya tepat waktu. Hari ini kita 2 JP, jadi sampai jam 11.30 insya Allah. Mohon izin Kak Gale, boleh dipimpin doa dulu? Siap, baik. Terima kasih Kak Rika dan teman-teman sekalian, para senior, star, rekan-rekan sejawat. Kita bertemu lagi di Tatap Maya di hari Jumat ini, tanggal 8 November 2024. Mohon izin teman-teman, saya pakai handphone karena nanti ada pelatihan proktor. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Monggo dipersilakan Kak Rika untuk melanjutkan diskusi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gale. Ya kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran tatap maya di persiapan aksi nyata Kak. Hari ini kakak-kakak sehat semua kan Kak? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Untuk di sehat untuk kantongnya. Untuk di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, durasinya 2 JP. Kita melalui daring. Nah, kakak-kakak di sini kita harus menenangkan hati dan pikiran dulu nih agar semua fokusnya ya kita fokus dulu di tatap maya ini. Tadi juga doa bersama sudah dipimpin sama Kak Gale. Selanjutnya kesepakatan kelasnya masih sama. Lalu tujuan kita dari sesi ini yaitu kakak-kakak merefleksikan koneksi antar materi, dan yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Selanjutnya agenda kita hari ini ada refleksi, lalu penjelasan tugas aksi nyata, dialog, kita nanti akan ada diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Yang pertama kita akan melakukan refleksi dulu ya Kak, koneksi antar materi ini. Dari materi yang kakak-kakak sudah pelajari sebelumnya dari modul 1 hingga modul 2 kemarin kita di tatap muka. Nah, kira-kira sejauh mana pemahaman kakak-kakak sekalian terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Itu si Gatot, ngapain Gatot di situ Gatot? Gimana kakak-kakak, bagaimana pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak, ada yang ingin memberikan refleksinya? Di sesi ini kita sharing-sharing aja ya Kak. Jadi kita agak biar lebih santai aja gitu. Intinya kita merefleksikan materi yang sudah kita pelajari, keterkaitannya. Silakan Kak.
Kalau nggak ada kita spin aja nih Kak. Ramli. Ayo Milano, Ente. Milano. Pertama Bang, saya Milano baru ya. masuk, Bang. Betul, baru Iya, masuk saya. belum Ya masuk. Allah. Kak maaf saya belum share screen ya. Astagfirullah. Apa-apa, namanya lupa nggak inget. Ayo Milano. Udah beli sepatu baru Milano. Ya gimana Kak? Saya. Oke silakan Kak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumat Barokah. Semoga kita sehat semua. Intinya pemahaman saya pribadi selama saya mengajar PJOK dari tahun 97 sampai hari ini, setelah mengikuti kegiatan PKG ini ada beberapa perubahan mendasar yang membantu saya untuk lebih meningkatkan satu kualitas diri, kedua lebih memperhatikan siswa atau peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Jadi nggak ada ego harus saya sebagai guru, sebagai sentral, tetapi siswa atau peserta didik bisa dijadikan sentral dalam pembelajaran. Yang berikut adalah kita pun harus paham bahwa kita ada di mana, kita mau apa, kita harus memberdayakan aset yang ada di sekolah. Dan kita juga harus memahami tahapan-tahapan atau pengetahuan atau pematerinya supaya anak tidak gagal paham dalam pelaksanaan KBM secara utuhnya, agar tujuan utama untuk membuat siswa atau peserta didik menghayati, memahami untuk hidup bugar itu seperti apa, dengan apa mereka paham secara naluri, secara keilmuan. Itu aja kalau saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Mahmud untuk refleksinya dan mengaitkan ya, mengkoneksikan dari antar materi ini dari modul 1 hingga kemarin terakhir kita membahas modul 2.5. Mungkin ada pendapat dari kakak-kakak yang lain? Silakan. Ayo Bang Ardian ngomong, kita habis senam harus bisa ngomong. Kalau tidak ada, saya akan spin. Oh, ada Kak Ramli. Yang keluar Kak Mahmud. Oke, Kak Ramli ya. Silakan Kak Ramli. Refleksi untuk pembelajaran PJOK yang kita dapat selama tatap maya, terus PTM tatap muka. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Mahmud benar sekali. Cuma kita ambil kesimpulan bahwa semakin zaman itu semakin berubah. Kita kita harus mau nggak mau, sempat atau tidaknya kita harus mengupgrade diri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang PJOK. Apalagi kan sekarang era digital itu semakin cepat, semakin maju. Jadi bukannya kita itu semakin lama murid itu semakin pintar, semakin cerdas. Jadi intinya kita nggak usah malu-malu, harus ngikutin zaman. Nah, bagaimana kita sekarang mengupgrade, terus siap untuk ilmu-ilmu baru seperti itu deh. Ya, makasih Kak Rika. Ya baik, terima kasih Kak Ramli. Jadi
kita harus menyesuaikan gitu ya kayak karena dari Ki Hajar Dewantara kan juga mengatakan bahwa memang anak-anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, makanya dari itu disesuaikan dengan zamannya gitu ya, Kak. Silakan Kak Galeh. Ya, terima kasih Kak Rica. Hanya menambahkan saja dari Kak Ramli, memang benar yang tadi dibilang oleh Kak Ramli dan Kak Mahmud. Yang intinya sejauh apa sih pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi memang benar, kita ini harus sering-sering mengupgrade ilmu pembelajaran kita agar di peserta didik tidak merasa bosan atau tidak merasa pemanasannya gini-gini aja, pembelajaran gini-gini aja, seperti pembelajaran permainan basket, volley, sepak bola. Jadi mereka bermindset kayak yang di SMP, kayak yang di SD, kayak yang di ini nih. Jadi kita guru harus lebih. Kamu makin Yes. cerdas aja, istri baru ya? Ya Insya Allah. Iya, jadi kita lebih harus sering mengupgrade. Saya pun juga di sini juga kadang melihat rekan sejawat, wah kayaknya ini bagus nih pemanasan model seperti ini nih untuk dipraktekkan. Jadi mereka peserta didik tidak merasa bosan dengan pembelajaran kita. Seperti itu saja, Kak Rica. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gale, luar biasa sekali. Lanjut ya Kak, masih ada nih refleksinya. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak sekalian terkait dengan strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gimana kakak-kakak? Silakan sharing. Kemarin kita kan sudah mempraktikkan nih macam-macam gaya mengajar, strategi mengajar. Nah, kira-kira pemahaman kakak terkait strategi mengajar ini sudah mendukung belum paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya kenapa, dan kalau tidak juga kenapa? Gitu. Di spin aja ya kak, biar nggak diem-dieman. Oh, bagus. Ya, Kak Rica. Pada intinya gaya belajar kita itu sebenarnya ada beberapa momen yang emang sudah berpusat pada peserta didik. Hanya saja kita nggak ngeh gitu. Ternyata ini termasuk gaya mengajar, ya kan? Misalnya ketika kita misalnya permainan sepak bola, ya kan, materi sepak bola. Kadang-kadang anak-anak bermain sepak bola, dari habis pemanasan anak-anak dikasih main sepak bola, kan guru-guru lain pasti bilangnya, oh enak banget guru olahraga tinggal ngelempar bola doang, ya kan, tinggal ngelempar bola doang, nunggu duduk di ujung. Padahal sebenarnya kan itu secara tidak langsung termasuk gaya belajar, ya kan. Kita nggak tahu tuh gaya mengajarnya apa namanya, tapi itu sudah kita lakukan sebenarnya. Mungkin salah satunya di sepak bola. Kemudian beberapa lagi ada lagi kayak di senam. Kita ngasih tugas anak proyek, ngapalin ayo anak-anak ngapalin senam, misalnya SKJ tahun 2020. Project. Emangnya tukang bangunan. Jadi project. Ya, jadi project. Anak-anak hafalin misalnya dari menit ke sampai hafalinnya ke menit 4 dulu. Nanti kita tampilin anak-anak, kita menilai apakah benar gerakannya, lalu diperbaiki. Sebenarnya itu sudah dilakukan, hanya kita nggak ngeh namanya itu apa gitu. Ini misalnya penemuan divergen, ya kan, kita nggak tahu, atau namanya inisiasi siswa segala macam, kita namanya nggak tahu. Setelah ngikuti pelatihan ini ternyata kita mengerti, oh ini namanya ini, oh ini gitu. Mungkin itu aja sih Kak Rica dari saya. Terima kasih. Baik Kak Agus, terima kasih untuk sharingnya. Kemudian kakak-kakak yang lain, ada lagi satu lagi untuk menjawab pertanyaan yang ini. Mungkin punya
pendapat yang berbeda, silakan Kak. Yang belum menjawab mungkin ya. Oh, silakan Kak Mahmud. Pada intinya kan strategi mengajar itu adalah tindakan guru untuk bagaimana mengajar, artinya usaha guru menggunakan beberapa variabel pengajaran. Nah, artinya apa tujuan yang akan dicapai, bahan-bahan apa yang akan digunakan, metode apa yang akan dipakai, serta alat-alat apa yang sebagai pendukungnya, dan yang terakhir otomatis evaluasi kegiatannya seperti apa. Itu semuanya dari kegiatan yang kita pelajari ini, kita makin memahami, makin meyakini bahwa strategi mengajar itu wajib dipunya oleh guru PJOK. Intinya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mahmud untuk sharingnya. Oke, selanjutnya Kak masih refleksi lagi nih. Nah, sejauh mana pemahaman kakak-kakak sekalian terkait model pendidikan gerak? Nah, apakah pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak ini sudah mendukung untuk memiliki paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak. Silakan raise hand, boleh Kak? Ini kita pelajari pada saat kita tatap muka yang model pendidikan gerak, bagaimana konsep tubuh bergerak, yang konsep tubuh ada konsep ruang, konsep keterhubungan. Nah, dari model pendidikan gerak ini, gimana nih Kak? Apakah udah mendukung Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum? Silakan Kak. Mau di-spin aja nih Kak. Kak Ridwan, apakah Kak Ridwan sudah ada? Belum, sepertinya lagi ganti baju ya. Oke, lanjut yang lain. Ya, Kananda, silakan Kak. Siap, Kak Rica. Mohon izin kakak-kakak sekalian, berkaitan untuk model apa tadi? Pendidikan gerak Kak. Ya, menurut pemahaman saya sih memang model pendidikan gerak ini kalau saya bilang sih relevan untuk kita gunakan dalam untuk mengajar, karena pembelajarannya yang berpusat pada siswa seperti dalam praktiknya itu memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi gerakan, terus membuat keputusan, dan mungkin memberikan umpan balik. Mungkin itu aja sih Kak Rica dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik, terima kasih Kak Nanda. Ya kan kita juga sambil mereview ya bahwa memang di pendidikan gerak ini kita juga membahas diamond kurikulum ya, bagaimana fondasi
pondasi gerak dari peserta didik itu memang harus kita maksimalkan di fase-fase dari TK hingga ke kelas 5 SD. Kemudian selanjutnya di SMP mereka mengeksplorasi segala kemungkinan, dan yang tahapan di SMA mereka sudah mulai ke yang lebih spesifik gitu ya kan Nanda ya. Jadi memang itu disesuaikan dengan yaitu tadi kebutuhan dari peserta didik. Gitu. Terima kasih Kak Nanda. Selanjutnya Kak, sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran Kak? Silakan. Kalau tidak ada nanti saya izin langsung menyebut aja ya Kak. Silakan Kak Milano. Izin Kak, bisa diulang Kak pertanyaannya? Ini Kak, sejauh mana pemahaman Kakak terkait model pendidikan kebugaran? Ini belum berubah ya slide-nya ya? Belum Kak. Ya Kak, jadi yang ditanyakan adalah sejauh mana pemahaman Kamilano terkait model pendidikan kebugaran, dan apakah pemahaman Kamilano ini sudah mendukung untuk mempraktikkan paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk konsep dasar pendidikan, dasar kebugaran dulu ya kayak berarti. Iya Kak. Itu konsep kebugaran itu berarti kayak kekuatan otot, yang kemampuan otot untuk menghasilkan tenaga. Sejauh apa? Terus kayak ada daya tahan kardiovaskular, itu kemampuan jantung dan paru-paru untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh. Terus kayak ada kelenturan, terus komposisi tubuh sama kekuatan daya tahan otot. Lalu untuk paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, contohnya kayak tes kebugaran jasmani gitu Kak, kayak ada BLIP test, ada tes kelenturan, tes daya tahan sama BLIP test itu sama ya Kak. Tes kecepatan, tes daya ledak kayak gitu Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Milano. Ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Mungkin yang ingin berpendapat? Silakan Kak Herdian. Baik, terima kasih Kak Rica atas kesempatannya dan kakak-kakak yang lain. Menambahkan saja, jadi model pendidikan kebugaran itu ya dalam pendidikan jasmani menekankan kepada peserta didik ya dengan gaya hidup aktif. Di sini yang dilakukan dengan cara melakukan aktivitas fisik. Itu salah satunya ya berat, karena pembelajaran model pendidikan kebugaran itu sangat berat, jadi harus dipersiapkan sebelum melakukan kebugaran itu. Karena model pendidikan kebugaran itu yang dilakukan ya tadi sudah dikatakan Kak Milano, dan juga seperti BLIP test itu salah satunya, itu berat, jadi ya harus dipersiapkan itu Kak. Ya baik, terima kasih Kak Herdian dan Kak Milano. Jadi memang yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak sekalian bahwa ketika di pendidikan kebugaran ini juga tadi disampaikan Kak Herdian bukan untuk membuat peserta didik menjadi bugar, tapi untuk membuat dia menjadi individu yang aktif bergerak gitu. Dan memang untuk di pendidikan kebugaran ini kita sebagai pendidik juga tidak boleh lupa gitu ya, bahwa ketika ingin memberikan materi kebugaran ini, tadi yang disampaikan Kak Herdian, jangan lupa untuk mengecek dulu nih kondisi dari peserta didik kita.
kita cek dulu denyut nadinya berapa, denyut nadinya sebelum melakukan aktivitas yang kita berikan, lalu ketika melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas. Dan itu juga sudah kita terapkan kemarin pada saat pertemuan tatap muka ya, Kak. Oke, selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan sport education model? Dan apakah pemahaman kakak terhadap sport education ini sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan untuk berpendapat, Kak. Silakan Kak Mahmud. Nah, SEM nih, rame nih. Kalau SEM rame pasti. Intinya dari SEM ini, setelah kita praktekkan di kelas saya terutama ya, kemarin saya baru mempraktekkan nggak di kelas karena lagi TO anak-anak. 1 minggu ini, jadi belum praktek. Tapi saya praktekkan di eskul. Mereka berbagi peran, berbagi peran, dari berbagi peran itu mereka mereka merasakan posisinya masing-masing, tidak saling menyalahkan, jadi tahu tupoksinya, tugas masing-masing, bahwa dalam SEM itu ternyata mereka itu begitu antusiasnya, begitu senangnya, oh Pak ternyata kegiatan ini mengajarkan kita untuk peduli untuk sesama orang dengan posisinya masing-masing. Karena mereka punya tanggung jawab masing-masing yang tidak bisa mereka tinggalkan dan itu saling mendukung gitu loh. Itu yang mereka rasakan. Jadi saya yakin nanti kelas 12-nya selesai TO ini, kalau kita laksanakan, wong di eskul aja mereka menikmati luar biasa, apalagi di kelas. Itu aja menurut saya. Baik, terima kasih Kak Mahmud. Selanjutnya boleh Kak Herdian. Ya, makasih Kak Rica. Ya betul, Kak Mahmud. Sama, saya juga di kelas 12 mengajar. Setelah kita tatap muka seminggu, hari Seninnya langsung saya memberikan materi SEM. Gitu. Tadinya mereka bengong, terus tidak paham. Begitu setelah saya menjelaskan, kenapa enggak pelajaran PJOK SEM aja Pak? Gitu. Jadi anak itu dia lebih lepas, lebih senang dengan kreatifnya. Gitu. Karena SEM itu kan nggak ada batasan. Dia mau apa materinya? Tuh, malah di SEM ini ada kelas 12 menggunakan bukan bermain lomba bulu tangkis double dengan 1 raket. Kata saya, itu boleh Pak? Ya boleh. Tuh kata saya. Jadi bergantian tetap. Itu habis servis kasih ke pasangannya. Seru banget itu Pak Mahmud dan kakak yang lain tuh. Itu. Cukup mungkin dari saya, Kak Rica. Itu. Terima kasih Kak Herdian untuk sharingnya. Baik, lanjut ya Kak. Keren. Yang terakhir, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini asesmen otentik ini kemarin yang baru banget kita bahas nih di modul 2.6 ini. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin sharing sejauh mana pemahamannya? Dipersilakan. Kalau otentik, Ridwan yang paham tuh otentik. Wan, paham tuh otentik. Gimana Kak Ridwan, boleh silakan. Siap. Lagi makan Bang, baru buat makan ini Bang, dari pagi senam, sehat ya Allah. Baru buat makan nih Bang, nih makan Bang. Oke. Ya, otentik ya itu ya otentik itu adalah yang berpusat kepada peserta didik ya. Jadi di otentik itu penilaiannya itu secara menyeluruh dari aktifan dari peserta didik ya, terus
apa namanya responnya peserta didik ya. Jadi dia inovatifnya gimana. Jadi dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi berpusat kepada peserta didik. Terus bedanya sama tradisional ya. Kalau tradisional itu kita pakai indikator. Kalau misalnya otentik itu adalah tadi keaktifan peserta didik ya. Terus dalam menyelesaikan masalah. Ya lupa ingat ya. Baru mau makan bang. Ya, gitu. Ya, Karica ya, tolong ini lagi dilengkapin. Siap. Baik, silakan Kak Ramli. Nih Kak Ramli mau melengkapi. Silakan Prof. Prof Ramli. Siap. Salah. So ya, saya coba ya, Karika ya. Kalau untuk terkait asesmen otentik itu, jadi ada 3 variabel yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pengetahuan peserta didik tentang apa yang kita ajarkan, terutama kalau misalnya prakteknya basket. Terus dia mengetahui ukuran bolanya kalau untuk putri, ukuran bolanya untuk putra. Kemudian dalam melakukan teknik, ya itu kalau basket. Kemudian geraknya, psikomotorik. Nah, geraknya itu kalau misal basket, kaki kanan harus ke depan, kaki kiri seperti apa tangannya, terus bolanya seperti apa pegangannya kalau di basket. Kalau untuk di voli seperti apa, itu bisa sendiri. Kemudian sikapnya peserta didik itu kalau dalam melakukan teknik permain bola basket, terus sama temannya atau sejawat seperti apa. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Ramli, Kak Ridwan. Ya, jadi yang tadi dikatakan Kak Ridwan dan Kak Ramli benar bahwa memang di asesmen otentik ini melibatkan peserta didik itu mereka berada dalam situasi yang real, yang nyata gitu kan. Ketika mempelajari tentang sepak bola, ya mereka diberikan asesmennya ke permainan sepak bola. Nah, dilihat dari tekniknya, dilihat dari sikapnya, ya. Terus dilihat dari keterampilannya. Jadi itu semua menyeluruh gitu. Tapi kalau biasanya mungkin kita itu mungkin yang tadi dikatakan Kak Ridwan tradisional gitu kan, dilihat cuma dari satu aspek di keterampilan sepak bola, misalnya mau dilihat dari passingnya aja. Nah, tapi kalau di otentik ini dia tuh menyeluruh karena ada dalam situasi yang real, situasi yang nyata dalam situasi game atau permainan di sepak bola itu. Jadi gitu Kak. Oke Kak. Selanjutnya yaitu Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sudah. Cinta besar. Good job. Nggak ada gujab kalau cinta. Oke Kak, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuannya adalah paradigma dari perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi ternyata proses belajar itu kan artinya ketika kita punya sesuatu yang kita baru dapatkan, kita bisa mengaitkannya dengan pembelajaran yang lalu yang sudah kita dapatkan gitu kan ya. Dan melalui refleksi tadi artinya kakak-kakak sudah mengaitkan, mengkoneksikan dari materi-materi yang telah kita dapatkan di modul 1 hingga modul 2 kemarin, yaitu tentang terakhir itu asesmen otentik. Nah, harapannya itu bertujuan untuk menjadikan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK menjadi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penjelasan tugas aksi nyata. Ini yang mungkin dari kakak-kakak juga banyak pertanyaan, bagaimana sih aksi nyata?
yang seharusnya kita buat di LMS gitu. Nanti kita akan bahas di sini ya Kak. Oke, pengantar tugas. Jadi setelah kakak-kakak mempelajari semua modul 1 dan modul 2, harapannya kakak-kakak dapat mengimplementasikan eksplorasi dan pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak sekalian ampuh, yang nantinya akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan rencana pembelajaran ini dimulai dari perencanaan, artinya kakak-kakak pasti harus membuat modulnya, lalu pelaksanaan, dan yang terakhir refleksi setelah pembelajaran. Dan kakak-kakak juga membuat proses refleksinya dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu nanti setelah kakak-kakak selesai mengunggah tugas aksi nyata. Selanjutnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar, dan yang kedua yaitu dari rekaman video pada saat pelaksanaan. Nah, rekaman video ini berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal, yang kedua kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa diedit. Yang ketiga, bentar ya. Maaf ya, sama Miss Tia. Nanti Miss Tianya lagi di kelas. Ya. Jam 11. Maaf ya, Kak. Oke. Mamut itu ya? Mamut ya? Mamut apa matu? Mamut. Oke. Lanjut ya Kak, rekaman videonya itu berisi 1, kegiatan pembelajaran awal. Kedua, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Lalu yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni dari peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, pembelajaran atau modul ajar dan video yang diunggah. Jadi misalnya kakak-kakak mau menerapkan SEM, ya misalnya SEM-nya permainan sepak bola, ya yang diunggah modul di pembelajaran sepak bola gitu, jangan yang voli gitu ya. Lalu ini ada penjelasan teknisnya. Hanya ada modul bola. Ya, hanya ada 1 bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Itu kata Mary Ebner. Nah, ini modanya yaitu penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, lalu tujuan pembelajaran khususnya, kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Selanjutnya, yang pertama, kakak-kakak mengembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif
dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan modul atau RPP dapat melihat kembali. Ya, kakak-kakak kan sudah mempelajari tentang backward design. Ya, di mana dengan tujuan akhirnya itu kebutuhan peserta didik, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Lalu, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya mempertimbangkan isu-isu sosial dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset-based thinking, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi kakak-kakak di sini membuat modul ajar, ya pastinya ada tujuan pembelajaran, lalu menggunakan backward design, yaitu ke asesmen. Setelah ke asesmen, kakak-kakak menuliskan aktivitas pembelajarannya. Lalu kakak-kakak juga mengimplementasikan pembelajaran PJOK-nya itu dengan pembelajaran berdiferensiasi, mempertimbangkan isu sosial, dan berbasis aset. Ya, Kak. Selanjutnya, kakak-kakak menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni boleh dalam pendidikan gerak, boleh dalam pendidikan kebugaran, pembelajaran sport education, dan itu disesuaikan lagi dengan kondisi sekolah kakak-kakak masing-masing. Lalu, lalu adanya penerapan atau rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan kembali dengan model yang dipilih. Jadi kalau kakak-kakak itu menggunakan sport education model, ya kakak-kakak juga harus melampirkan asesmen otentiknya yang pastinya disesuaikan dengan model dan materi juga yang kakak pilih. Lalu yang ketiga, kakak-kakak mengunggah atau mengupload modul atau RPP yang sudah kakak buat dan juga mengunggah rekaman video. Jadi ada dua yang kakak unggah, modul ajar di LMS dan juga link video di YouTube. Videonya kakak masukkan ke YouTube, lalu linknya kakak masukkan ke LMS. Adapun aspek penilaiannya, di sini yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar dan adanya interaksi yang berpusat pada peserta didik. Ada interaktif dan juga ada pemberian motivasi dan menampakkan emosi yang positif. Lalu, kakak-kakak menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana ada pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran, menerapkan pengajaran yang efektif, mengembangkan konten, umpan balik, dan juga waktu belajar akademis. Lalu pendekatan dalam mendampingi peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, dan yang terakhir penutupan proses belajar. Lalu kakak-kakak yang terakhir yaitu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak merancang asesmennya dan kakak-kakak juga menerapkan asesmen otentiknya. Lalu selanjutnya, setelah kakak-kakak mengimplementasikan, kakak-kakak melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan 3 tahap
so what, mohon maaf, what, so what, dan know what yang sudah kita bahas juga pada pertemuan tatap muka kemarin. Nah, di proses refleksi ini diharapkan kakak-kakak tuh jujur gitu ya Kak, dalam arti jujur dengan kondisi real yang terjadi pada saat kakak-kakak membuat video ini. Nah itu dalam hal ini tuh nggak apa-apa gitu ya Kak, jangan menganggap bahwa kalau saya jujur nilai saya jelek nih, nggak gitu ya Kak. Tapi dengan adanya case itu kan artinya kita semua bisa jadi lebih belajar gitu satu sama lain, bisa sharing. Lalu bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu untuk menulis semua segala sesuatu yang terjadi, cukup menuliskan peristiwanya aja atau ide penting. Dan yang terakhir, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide pada pelaksanaan pengajaran di masa depan. Ini ada rubrik penilaian refleksi, mungkin nanti bisa kakak-kakak lihat di LMS. Nah, ini ada lini masanya. Yang pertama kakak-kakak menyusun aksi nyata RPP atau modulnya dulu. Ya, setelah sesi ini nih kakak-kakak diharapkan untuk menyusun modul persiapan aksi nyata. Lalu yang kedua, kakak-kakak menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Dan yang ketiga, kakak-kakak mengupload RPP atau modul ajar dan juga video pembelajaran. Nah, ada waktu nih Kak, 8 hari efektif setelah sesi ini. Jadi kalau nggak salah itu due date-nya tanggal 18 November. Lalu yang keempat, penilaian karya nyata dan juga refleksi. Dan yang kelima, kakak-kakak merefleksikan aksi nyata. Nanti kita juga akan ada pertemuan tatap maya lagi. Nah, setelah ini kita diskusi dan tanya jawab Kak. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk persiapan aksi nyata ini. Kak Rica, boleh saya bertanya-tanya? Silakan, boleh Kak. Kak Rica izin, itu jadi nanti kita ngupload modulnya atau RPP-nya barengan sama video? Iya betul Kak. Jadi di attachment-nya di LMS kakak masukkan modul ajar, lalu di bagian teks kakak masukkan link video YouTube. Oh gitu ya, ada dua ya? Iya ada dua Kak. Dan di modul ajarnya itu sudah include dengan asesmen gitu ya Kak, dengan asesmen otentiknya. Aku kan nanti semnya sem bola nih, berarti aku bikin modul khusus sem bola gitu ya? Betul, dengan menggunakan modul yang kemarin Kak, backward design. Jadi ada tujuan pembelajaran, ada asesmen, dan juga ada aktivitas. Ya, backward design. Backward design, oke. Itu 8 hari ya, dikasih waktu seminggu ya? Iya, sampai tanggal 10 Kak batasnya, due date-nya. 18 maaf, 18. Tapi kita ada kan pertemuan di seminggu itu, kita ada pertemuan kan nggak kosong? Nggak ada Kak, jadi setelah ini kakak-kakak fokus untuk menyiapkan aksi nyata. Kita ketemu lagi itu depannya lagi? Kemungkinan di atas tanggal 18. Di atas itu Kak berarti Andre. Sudah ke atas ya? Iya Kak. Tatap maya lagi. Tatap muka lagi. Iya Kak, tatap maya lagi. Iya. Iya. Gimana Kak Andre? Ya, sementara cukup, nanti kalau saya bingung saya telepon aja. Siap. Silakan Kak Samsul. Baik. Terima kasih Kak. Kebetulan saya ini minggu ini lagi nyusun SEM kelas yang saya ajar. Ya tadi kalau nggak salah video itu kegiatan awalnya nggak perlu itu ya Kak, cuma kegiatan inti aja Kak. Tadi di dalam video itu harus ada kegiatan awalnya Kak. Jadi kalau di SEM itu kegiatan awalnya kan membagi peran. Nah kalau emang kakak-kakak
yang udah terlanjur bikin dan nggak ada, pakai foto-fotonya aja Kak. Boleh, nanti foto-foto Saya dimasukkan ke dalam video. iya Terus Kak, iya Kak. Kak. Maaf. Saya baru merencanakan aja sih di kelas minggu ini, udah berbagi peran sudah ya kan. Nah, itu bisa Maksudnya bisa heeh, eh, bisa Kakak buat, videonya Kak. Nanti tinggal Kakak kasih oh keterangan, ini lagi sesi apa, misalnya lagi sesi berbagi peran atau menentukan musim, gitu. oh gitu. Jadi lebih Terus dari 30 menit. iya Kak, itu 30 menitnya itu hanya inti kegiatannya Sam-nya aja. Oh iya. Terus aduh saya mau nanya apa lagi kok lupa ya. Modulnya itu kita boleh pakai yang backward design itu ya, yang cuma apa, tujuan pembelajaran, aktivitas gerak sama asesmen ya. 3 poin itu yang penting ya. Iya Kak, betul yang pakai backward design dari tujuan pembelajaran ke Perlu asesmen, lalu kembali lagi ke aktivitas. ada tanda tangan ini nggak, perlu tanda tangan kepala sekolah nggak kalau gitu? Kalau baiknya sih ada ya Kak, tapi kalau memang tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Ya berarti cuma nama kita aja nggak apa-apa di situ ya. Modul ya Kak. Gimana Kak? Iya, tanda tangan kita aja gitu kalau misalnya kepala sekolah nggak usah. Misalnya nggak sempat gitu. Iya boleh Kak, boleh. Oh itu yang masalah video itu satu tempat atau beda tempat? Gimana maaf Kak? Kak. Iya yang upload modul sama video. Itu satu tempat. Kak. Iya Kak, satu tempat Kak. Oh iya. Baik, sementara itu aja Kak. Nanti kalau bingung nanya lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Samsul. Silakan Kak Ridwan. Iya. Oke, yang pertama itu kemarin kan Kak Rica itu kita nggak ada pembagian peran ya. Saya lihat videonya itu kan langsung pada upacara pembukaan. Nah, itu pembagian peran itu di mananya videonya ya? Terus maksudnya apa, kita lagi syuting itu? Oh kamu jadi pelaksana kayak gitu apa gimana gitu loh? Karena kemarin saya lihat di video Karica itu langsung upacara pembukaan, terus ada intinya, pelaksanaannya, terus upacara penutupan, udah gitu. Terus yang kedua modul. Nah, modulnya itu kita belum dikasih lihat Karica nih kemarin yang Sam ini backward design-nya tuh gimana gitu loh. Tujuan misalnya kemarin Karica tujuan sepak bola. Nah, tujuan pembelajarannya apa gitu. Tujuan pembelajarannya. Kita belum lihat nih, mungkin bisa dikasih lihat punya Karica yang lalu gitu biar kita bisa ngikutin gitu. Karena kan beda-beda nih, ada yang voli, ada yang hadang, ada yang basket mungkin gitu kan. Gitu aja sih Kak. Silakan. Iya, Kak Ridwan, memang kemarin yang di video saya tuh kemarin agak lupa juga Kak emang. Jadi saya cuma punya foto. Nah, dalam proses saya bagi-bagi peran, itu juga emang waktu tahap saya mengimplementasikan juga tuh Kak, karena saya lupa mendokumentasikannya gitu Kak. Jadi kemarin saya emang pelaksanaannya aja. Tapi saya miss di situ gitu. Nah, kalau untuk itu apa modulnya nanti saya cari dulu ya Kak. Ntar kalau ada saya kirim. Kak Rika. Nanti kalau misalnya ada. Iya Kak. Kak Rika. Iya Kak Ramli, kenapa Kak?
Yang Izin ya, resen izin ke siapa toilet ya, itu yang sebentar aja. resen? Oh iya, yang resen Kak Herdian, Kak Ramli belum resen, berarti nggak jadi. Kak Herdian silakan. Ya, izin. Kalau dari saya ya, bentar dulu Bel. Gimana Kak Herdian? Ya, baru selesai belnya, biar enggak fokus. Kalau dari saya, kakak-kakak yang lain tidak usah bingung pembuat. Kalau saya udah pelajari ya kalau ini. Yang penting kita ada 2 poin itu. Satu modul, satu videonya. Udah. Ya, namanya kita masih pembelajaran, masih belajar. Ada kekurangan, ada kelemahan, ya itu wajar. Intinya kita sudah mengupload. Itu dari saya. Terima kasih. Kalica, tolong diluruskan. Terima kasih. Tes. Iya Kak, bener Kak. Jadi kakak-kakak nggak perlu diambil pusing ya. Yang penting kakak-kakak mengetahui esensi dari pembelajaran yang sudah kakak dapatkan ini gitu. Kalau misalnya kakak mau menerapkan SEM, yang penting kakak udah tahu nih esensinya, harus tahapannya tuh ada apa aja. Kalau misalnya memang kayak saya kemarin, kan memang saya miss juga karena saya lupa untuk mendokumentasikan di tahapan awal-awal. Nah, jadi ya udah saya ngumpulin dengan apa adanya gitu. Tapi kalau kakak-kakak yang emang kan artinya belajar juga deh dari saya nih. Ya jangan kayak gitu kalau bisa, kalau emang masih ada waktu dipersiapkan dengan maksimal gitu, Kak. Mungkin itu aja, Kak. Karena emang bener kata Kak Herdian, waktu itu kan juga saya sama, masih tahap belajar gitu ya. Ternyata di tahapan saya ada yang keliru gitu. Izin bertanya Kak Rica. Iya, Kak Samsul dulu tadi udah. Janjian, yang mau bertanya janjian berdua. Kakak Ridwan sama Kak Andre janjian. Saya Kak Samsul, silakan Kak Samsul. Ntar dulu Kak Andre, bentar ya Kak. itu nih baru ingat lagi itu nanti kegiatan refleksinya juga masuk video tuh Kak pas saat SEM itu. Enggak Kak, jadi kalau yang refleksi itu ada tugasnya tersendiri di refleksi Oh. aksi nyata. Kakak kayak biasa buat di Canva atau di Word boleh. Oh, sudah. Oke, baik. Kerja kelompok aja yuk, kerja kelompok. Iya, Kak ayo. Andre silakan. Andrew. Ya, siap. Jadi, itu tadi kan saya habis bikin rapat dengan anak kelas 6A sama 6B. Saya sudah prepare persiapan siapa yang jadi pembawa acara, siapa yang MC, siapa yang juri, siapa yang peserta, siapa yang supporter. Jadi kayak yang tadi Kak Ridwan ngomong, seperti itu ya, yang video yang Ibu Rica kemarin buat. Saya bikin seperti itu aja kan, pokoknya selesai terus bagi-bagi piala, bagi-bagi hadiah gitu ya. Gini sih Kak intinya kan jangan jadi berpatokan itu sama saya ya Kak. Mohon izin karena kan kemarin juga emang saya juga masih dalam tahap belajar juga tuh ya Kak. Jadi kalau misalnya ambil yang baiknya, kalau yang kurang-kurangnya kalau bisa ya kita perbaiki seperti yang tadi sudah saya ucapkan. Saya memang kurangnya kemarin itu lupa mendokumentasikan tahapan di awal-awal. Nah, karena kakak-kakak ini di sini kan sudah saya notes kayak gini, ya kalau bisa kakak-kakak juga jangan sampai keliru kayak saya gitu.
Gitu sih Kak Andre. Jadi kalau bisa video Kak Andre kan ini belum jadi nih ya Kak. Nah, kakak-kakak Kak Andre ini membuat nih videonya, cuplikan sedikit bagaimana proses Kak Andre dalam berbagi peran, bagaimana proses Kak Andre dalam menentukan cabang olahraganya. Nah, gitu Kak. Emang nggak langsung aja di lapangan gitu? Emang maksudnya proses saya kayak tadi saya pilih-pilih jurinya siapa di video juga apa enggak? Enggak kan? Iya Kak, ada dokumentasinya. Kakak boleh berupa foto, nanti dimasukkan ke dalam video, digabungin. Oh, di Nanti kakak awal misalnya tulisin, iya. masalah penentuan siapa nanti panitianya siapa aja nanti di situ di kayak slide itu ya. Slide ini Ya, foto. betul Kak. Ya. Gitu. Nanti ditulisin proses penentuan musim. Terus ada lagi video lagi misalnya proses berbagi peran gitu Kak. Baru proses implementasinya gitu. Oh, 3 doang ya? Ada 3 tadi ya? Itu Kakak lihat lagi deh Kak di modul deh Kak. Tahapan-tahapannya juga ada banyak. Oh gitu, ikutin yang di situ. Iya Kalau Kak, yang kemarin kita bahas. saya kira langsung kayak videonya Kak Rica, langsung main bola gitu, langsung pembukaan sama anak-anak. Ini apa namanya? Langsung main semuanya, anak semua yang ngatur itu. Tapi ada slide-slide di awal ya? Iya Kak, ada slide lagi di awal. Oke, nanti saya pikirin caranya. Ya, silakan Kak Ridwan. Ya, ngantuk dikit. Ya, Kak Rica yang pertama emang suara saya semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kak Rica yang pertama, mohon maaf banget ya. Kalau Kak Rica bilang patokannya bukan Kak Rica, ya emang patokannya sih emang kita lihat yang lain-lain tetap patokannya tetap Kak Rica ya kan sebagai hasil kita. Itu yang pertama. Ya, yang paling utama ya pasti dilihatnya dari Kak Rica. Walaupun yang lain pada ngomong, oh kata pasil gue gini, oh kata pasil gue ya beda pasil lah. Maksudnya beda agama gitu kan, beda jurusan gitu kan. Ya udah. Nah, terus yang kedua gitu kan, pas tadi itu kan kata Kak Rica dipotong-potong. Nah kan kata Kak Rica nggak boleh dipotong, harus utuh, ya kan? Jadi video itu utuh gitu kan, nggak ada slide masuk ke situ gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya pembagian tugasnya itu di saat di lapangan, satu. Yang kedua itu saya lihat di YouTube itu udah ada pembagian tugas yang di papan tulis doang gitu. Jadi pembagian tugas misalnya ball boy siapa gitu itu apakah boleh gitu kan. Terus di situ ada lagi tuh yang guru. Nah kan saya lihat video Karica kan guru itu nggak ada ya berperan. Kalau kita ketemu juga pas di sana juga Karica juga guru tuh nggak boleh ada di video Sam gitu kan. Sedangkan di YouTube pas saya lihat itu ada yang bagi-bagi tugas tuh guru. Nah ini yang benar gimana gitu. Gitu aja sih Kak Rica. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Kak Ridwan. Untuk yang pertama, maksud saya bukan menjadi patokan itu adalah di videonya Kak. Karena kan tadi saya udah sampaikan, di video saya itu memang nggak sempurna karena tidak ada kegiatan awalnya. Karena yang itu tadi saya lupa mendokumentasikan. Nah, maksud saya, karena saya udah tahu nih kesalahan saya, makanya saya sharing ke kakak-kakak. Nah, diharapkan kakak-kakak tetap ada slide awal pembagian tugas. Kalau misalnya di kelas nih pembagian tugasnya kayak yang tadi disampaikan Kak Ridwan, boleh Kak. Di kelas lagi guru lagi nulisin di papan tulis yang jadi mau peran ini siapa aja. Itu boleh. Nah, yang kedua, yang tidak boleh dipotong itu Kak, adalah intinya Kak. Intinya yang kemarin saya tayangin di video saya itu intinya doang tuh Kak, 30 menit. Nah, itu yang nggak boleh dipotong Kak. Kalau untuk kegiatan awal,
daripada kelamaan video kakak nanti juga upload di YouTube-nya juga akan semakin lama. Lebih baik kegiatan awal dan kegiatan akhir boleh kakak potong. Yang penting rules-nya adalah pada saat kegiatan inti maksimal 30 menit itu tidak boleh dipotong, harus utuh. Nah, terus tadi pertanyaannya apa lagi, Kak? Oh, yang tadi ya, yang bagi-bagi di papan tulis ya? Nah, itu boleh. Walaupun misalnya Kak Ridwan udah terlanjur nih, udah bikin video, nah mungkin bisa di flashback aja untuk kegiatan bagi-bagi perannya. Itu di ini aja Kak, disesuaikan aja. Ya, oke. Oke, Kak Rica. Silakan Kak Ramli. Kak Ridwan pusing. Oke, Kak Rika, saya mau nanya untuk pembuatan video aksi nyata. Kalau misalkan ini kita kan bikin video itu kan pakai Angel ya, Angel maksudnya bisa nggak? Angel Kak. Ya gitulah. Nah, kita post tuh, terus kita ambil lagi yang momen-momen tertentu. Angel. Itu gimana Kak Rika? Boleh nggak seperti itu? Iya Kak, untuk di kegiatan inti tidak boleh diedit atau di pause ya Kak, benar-benar video utuh kalau untuk di kegiatan inti. Jadi intinya, nyampe. Jadi yang paling penting adalah di video intinya. Kalau yang untuk peran ini itu boleh ya di post ya? Betul, boleh di pause atau kalau misalnya emang cuma ada fotonya, boleh dimasukkan aja fotonya ke dalam video itu. Oke, makasih. Yang nggak boleh Pak Ramli, ada ball boy. Nah, tapi materi intinya bulu tangkis. Nah, buat apa ball boy? Nah, itu yang kayak gitu nggak boleh. Ya, gitu aja sih. Iya. Kak Andre, silakan Kak Andre. Ya. Tepuk cinta. Karica. Iya, silakan Kak Andre. Fasilitator kita kok agak seneng ya. Jangan-jangan cuma Itu suruh juara dulu. Nah, silakan Kak Andre. Karica, izin itu ini kan apa sih namanya? Untuk video, saya kan nyuruh 3 anak nih bikin video, 3 kameramen. Itu kalau seandainya nggak pakai tripod, satu kamera nih dia maju mundur tapi tambah berhenti ya ngikutin kegiatan itu boleh nggak sih? Boleh Kak, kemarin juga saya nggak pakai tripod Kak, jadi anak itu emang megangin terus jalan-jalan kemana gitu boleh kok. Ya, jadi saya boleh ya. Jadi saya tadi udah ngobrol sama anak murid saya. Siapa yang mau kameramen? Mau 3 orang, alhamdulillah. Jadi kan backup kalau ada 1-2 yang putus kan masih ada 1 yang nggak berhenti gitu. Tadi aku sudah tanya sama operator sekolahku. Kalau tim intinya adalah 30 menit nggak boleh dipotong. Berarti nanti pas saat pembagian musim, pembagian tugas itu saya udah ngomong, jadi foto bisa dimasukin ke video ya, disambung di video ya. Saya ngomong sih, saya tadi udah ngomong sama operator sih. Jadi nanti inti kegiatan ditambah foto-foto di awal, ya, itu ya. Ya Kak Rica. Iya Kak, betul. Ya, untuk inti nggak boleh dipotong. Tapi kalau awal dan akhir boleh. Terus untuk itu yang video katanya presentasi sama guru-guru itu yang di sini beda lagi videonya. Itu beda lagi Kak. Nanti kita belum masuk ke situ biar Kakak. Ya. Ya udah, oke. Mau Preni dong, mau Preni. Jangan Winanda, diem aja Winanda. Terakhir.
Silakan Kak Ramli, ya. Nanya Karika, ulang terakhir nih. ya, mudah-mudahan ini benar. Itu kegiatan inti, itu dimulainya dari mana? Apakah pada saat pembukaan atau penutup? Pembukaan Perannya di seperti Monas, apa? penutupan di Ancol. Dari tadi udah dijelasin, Ramli. Wow. Intinya tuh dari pas pembukaan, Cucio. acara pembukaan, astagfirullahaladzim. Iya Upacara Kak, dari sambutan, pembukaan. yang terhormat Menteri Kesehatan. Pokoknya dari Kak Ramli, dari Kak Iya, Ramli aja. di lapangan tuh, di lapangan baru mau melakukan SEM itu udah masuk ke inti. Udah Jadi proses kita ya Kak arahkan ya, nih semua anak nih, oh prosesnya ya ini ya. udah inti nih, udah Dari siap gitu ya, persiapan ya Kak kita ya. bisikin. Ya Tadi saya silakan udah kita sebagai Iya. produsernya lah, gitu Iya, ya. betul. Gue pengen lihat kadang-kadang pengen lihat yang diajar Ramli ke muridnya kayak apa ya? Pengen lihat. Pengen gue sekali. Sul, gimana Sul? Muridnya Sul? Sehat nggak tuh? Takutnya kejagoan mental. Baik, semuanya baik. Tekanan batin. Bahagia, muridnya bahagia. Kalau kulihat-lihat nih teman-teman, pada saat kita pertemuan tatap maya, Karika kok ciriah Bu ya sama kita ya. Perlu dipertanyakan ini. Nggak usah ditanya Kak. Ya, Kak Rica. Itu kan Iya, tadi iya, di awal silakan ya. bagian. Di awal ya. Nah, nanti penutupnya itu juga kita melakukan refleksi aja gitu. Kamera buka. Gimana Ini peraturannya? udah dibuka, cuman nggak ada mukanya, tahu, bingung ini. Ini on kamera, ini on cam, tapi nggak nongol, ini bingung. Iya Kak Ardian, jadi di prosesnya penutupan itu ada refleksi kita, sama ada testimoni aja dari anak, kayak 1 atau 2 anak nggak apa-apa. Maksudnya testimoni apa tuh? Testimoni mereka habis melakukan kegiatan SEM itu gimana sih? Kayak umpan balik gitu ya, maksudnya? Ya betul. Jawab ya antar teman gitu. Bisa? Terus kakak-kakak di situ refleksinya sedikit aja nggak apa-apa Kak. Oh itu refleksinya nggak masuk video kan Kak ya? Refleksinya kakak kalau mau misalnya ada foto refleksi sama anak-anak di akhir kegiatan. Itu 1, cuma untuk merefleksikan ya mungkin bisa tanya aja perasaan anak-anak setelah mengikuti kegiatan atau masuk ke video itu. Ada di video itu, tapi nggak masuk ke inti ya Kak. Oh iya. Boleh dipotong. Boleh dipotong, boleh kakak Kak Ridwan cuma foto aja, boleh. Nah terus sama ada testimoni dari anak gitu. Udah itu aja sih. Tadi sayang kepotong itu saya. Kak Rica izin bertanya, testimoni itu Ya, berbentuk foto ya? Testimoni itu foto nanti digabungin di videonya di akhir. Kalau misalnya testimoninya berbentuk foto, kita bisa tahu itu anak ngomong apa nggak Kak? Oh, maksud testimoni itu di akhir kegiatan selesai itu dia ngomong gitu pendapat mereka tentang acara itu. Kalau emang Kak Andre mau dalam bentuk foto, berarti kata-kata dari anaknya itu diketik Kak. Diketik, ditampilin di samping fotonya, misalnya. Jangan ya Kak ya. Kayaknya mendingan ini ya. Apa bedanya langsung refleksi sama testi Kak? Apa Kak? Oh, apa bedanya refleksi sama testi? Kalau refleksi bisa jadi kan Kak Ridwan nih yang merefleksikan ke anak-anak juga, refleksi dari guru atau refleksi dari murid tentang pembelajaran hari ini. Nah, untuk sebenarnya sih hampir-hampir mirip Kak. Cuma ya karena emang di LMS-nya itu ada rubrik penilaiannya, jadi mungkin di ini aja Kak, dibedain aja.
Kak Rica, jadi testimoninya boleh ya, ngomong langsung boleh ya, setelah acara selesai terus ditanyain pendapat kamu gimana tentang acara hari ini, gitu-gitu aja ya. Iya, boleh Kak, boleh. Pendapat kamu gimana nak tentang lomba hari ini, apakah menyenangkan, gitu aja cukup ya? Tidak menyebalkan. Iya, boleh Kak. Oke, terima kasih. Bukannya itu Karika, maaf, bukannya testimoni Iya, itu Kak. hampir mirip dengan evaluasi ya? Iya Kak, hampir mirip dengan refleksi. Tadi juga Kak Ridwan udah bertanya, tapi nggak Refleksi ya? apa-apa. Iya, nggak apa-apa, kita bedain aja Kak. Tetap Kakak tulisin ini Ampun, refleksi, ini testimoni gitu. Penny, ampun dah tuh, ampun Kerja Tuhan. kelompoknya kerja kelompok. Kerja kelompoknya dia ke toilet. Baik, Ramli. Masih ada waktu 15 menit nih Kak, masih ada yang ingin didiskusikan, harus ada. Karena 15 menit ini nggak boleh di-skip. Di-skip. Atau mau ngobrol-ngobrol yang lain juga boleh sih Kak, kalau emang udah nggak ada lagi. Jadi intinya begini. Izin nanya Kak. Ya silakan, bentar ya Kak Mahmud dulu, gimana Kak? Ibnu aja, Ibnu. Monggo, No. Yang lain pada diam karena Oke. senior ini paling tua yang ngomong. Nah, Pak Ramli lah yang senior kita lah. Ini Kak, kalau untuk masalah pembuatan video itu saya bisa lah. Yang buat kami bingung itu di modulnya, gitu loh. Coba tolong diusahain kayak kemarin tuh, saya kurang modul berapa aja gitu. Nanti saya juga diskusi lagi sama senior gitu. Itu aja sih kalau buat saya. Untuk masalah video saya paham, tapi yang saya tanyakan tolong di share lagi tugas-tugas yang belum gitu di modul-modul berapa gitu, biar saya mengikuti gitu. Terima kasih, itu aja. Siap, oke. Kebanyakan rokok jambu, Ibnu. Ya, kira-kira ada lagi kakak-kakak yang lain? Ayo dilanjut Pak Mahmud. Silakan bertanya lagi. Nanti saya kalau udah apa-apa nanya Herdian aja. Enggak. Herdian. Bukan nanya, saya bukan nanya. Artinya begini, dari penjelasan tentang video yang akan kita unggah, artinya di awal ada beberapa menit atau beberapa detik itu pendahuluan ya, ibaratnya pendahuluan, dan setelah itu disambung dengan yang 30 menit utuh, ya kan, 30 menit utuh, diakhiri dengan refleksi dari kita dan testimoni dari peserta didik. Itu jadi satu rangkaian yang di-upload, gitu kan? Ya kan, betul ya? Ya, betul, betul. Ya, betul. Pinter, senior aja pinter, maka yang enggak itu dablek. Kira-kira Itu ada lagi kakak? Kak Rica itu emang di ujung kata Pak Mahmud Ya, kan? ada refleksi. Siap. Sebelum testimoni ada refleksi dulu, enggak kan? Bukannya setelah akhir pertandingan testimoni doang. Ini ada yang lagi ngijim loh. Alika refleksi itu what itu ya, what so what sama what so what gitu ya? What, so what, dan no what itu nanti refleksinya kakak-kakak, refleksi di lapangan. Ya, jadi Kak Andre, refleksi di lapangan mah sedikit aja Kak, yang penting kakak ada mencerminkan kegiatan refleksi di video kakak. Lalu nanti refleksi yang sesungguhnya yang kakak itu secara keseluruhan ada di bukan modul, ada di tugas selanjutnya, refleksi aksi nyata gitu. Yang what, so what, no what gitu ya? Betul. Jadi yang refleksi di lapangan nggak usah pakai sowat-sowat gitu?
pesawat gitu Kak Rica. Nggak usah, refleksi di lapangan mah nggak perlu kayak gitu, Refleksi Kak. aja kayak Refleksi misalnya biasa tentang itu ya. Iya. Refleksi biasa, yang nggak biasa pakai apa Bang? Pakai telurnya 2. Pur. Pakai karet. Kacang hijau. Yang nggak biasa makan tomat pakai tangan. Yang nggak biasa semesannya Pak Ridwan. Karica. Gale Iya, maju Kak, naik gimana, kan. Kak? Karica Gimana, Kak? jadi habis dari pertandingan selesai, pemenang-pemenang diumumkan langsung testimoni aja kan? Refleksi, Kak, refleksi dulu. Setelah itu ada testimoni dari peserta didik. Peserta didiknya testimoninya ya satu aja. Kalau Kak Andre adanya satu, kalau mau dua, kalau mau 32 anak testimoni juga boleh, Kak. Itu Kardian kayaknya mau bantuin Kak Andre deh, kemarin ngomongnya Kardian. Ya Kardian ya, sama-sama guru SD kalau nggak salah ya. Iya. Itu Ridwan, refleksinya nanti saya ngomong apa dari anak-anak? Refleksinya boleh kakak yang ngomong, boleh anak-anak yang ngomong. Tapi menurut saya alangkah lebih baiknya mungkin kakak-kakak memberikan kesempatan dulu ke peserta didik. Kira-kira ada tidak yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Gitu. Jadi saya Nanti tampil di akhir dong. Berarti iya, saya guru tampil di akhir. betul. Setelah Nanti acara saya ngomong. setelah anak-anak merefleksikan, mungkin bisa diberikan penguatan oleh gurunya. Gitu, gitu aja sih, Kak. Yang lihat posenya itu kan. Oke, terima kasih. Lagi Jadi itu intinya tangannya ditaruh di dagu. Jadi intinya Ntar kalau mau saya meledak ini ya. bilang-bilang ya Kak Rica, mau saya videoin kalau udah mau meledak. Andre, jadi intinya saya intinya masuk ya. kita itu semuanya pada bodoh. Kenapa harus ikut latihan? Ya harus begini, harus pinter. Bodoh-bodoh dapat duit ya seneng. Inanda dong, ngomong dong Inanda. Inanda manis, job ya kan. Karika, schedule PTM lagi nggak kita? Renang Buat dapat dapat duit. Saya aja jadi diving gaya-gayaan. Awas lu. Aduh, belum tahu. Karica kasih tahu Karica. Gimana? Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Saya dong nanya Karica. Boleh. Kakak sekalian, izin Karica. Tadi saya sudah juga menyimak teman-teman. Sebat. Dari tadi Bang. Sudah sebat. Menyimak pertanyaan teman dan jawaban dari Karica. Saya sih kepikiran modulnya aja sih Kak. Yang pertama Modul apa kepikiran yang lain? Modul itu kan kalau yang udah kan kita buat modul ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, sedangkan ini kan kita pakai model pembelajaran SEM. Apakah nanti pakai tarik-tarik gitu, pusing. Lagi migren, Bang. Nah, banyak ngerokok. Enggak, lagi mikirin LDKU besok. Ya, saya lanjut, Kak. Lanjut. Tadi saya lupa mau nanya apa ya. Oh iya, berkaitan dengan modul. Apakah nanti di modul itu kita buat ya memang seperti yang tadi Karica bilang, kita pakai model pembelajaran SEM, kegiatan intinya itu anak ya kalau di modul yang sudah kita buat yang sudah kan tujuan pembelajarannya anak bisa menggiring bola ataupun sebagainya. Nah, sedangkan di pembelajaran SEM sih saya masih sedikit bingung ya. Nah, di situ juga ada bacaan guru, bacaan peserta. Tadi udah ditanyain Nanda, nanti dikasih sama Karica. Iya, maksudnya buat bayangan aja karena habis sholat Jumat ini saya rencananya mau take video sekalian, maksudnya kalau memang udah ada jawaban sepintas lah istilahnya, mungkin nanti saya bisa langsung praktekin biar nggak saya take video 2 kali. Berkaitan minggu depan saya udah project, jadi anak nggak ada
KBM Mapel, jadi susah. Itu aja sih Kak Rica, terima kasih. Iya Kak Winanda, nanti mungkin saya cari dulu ya kayak modulnya ya kayak nanti kalau ada saya share untuk jadi referensi kakak-kakak. Tapi sebenarnya sih secara garis besar ya modul ajarnya sama aja Kak seperti yang kakak-kakak sudah buat. Cuma kan memang di apa metode pembelajarannya berarti kan dengan menggunakan sport education model gitu kan. Terus nanti berarti di aktivitasnya dijelaskan lagi bentuk-bentuk aktivitasnya ngapain aja. Seperti itu doang sih Kak bedanya. Nanti kalau Tujuannya apa, Karisa? Tujuannya? Tujuannya apa? Kan kita bahas langsung nih. Tujuannya apa biar si Nanda juga nih. Tujuannya apa contohnya? Kan misalnya Nanda bola nih. Tujuannya apa? Dia bikin saya bola. Tujuannya apa? Ya yang mau ya tergantung gurunya. Kakak mau dari SEM itu maunya apa? Peserta didik bisa misalnya yang dinilai dari keterampilannya aja Kak, misalnya atau mau ada sikapnya juga. Gitu. Izin, langsung aja aja. Ya, ada. Mungkin misalnya, ya izin Kak. Mungkin pengalaman Kak Rica aja yang sudah melakukan tujuan pembelajaran itu kan biasanya kita modul anak peserta didik menggiring bola, sedangkan SEM ini kan nanti mereka ada yang menjadi panitia. Ya berarti peserta didik mampu kan, misalnya gini, peserta didik mampu untuk mempraktikkan kegiatan pertandingan misalnya sepak bola dan juga mampu menerapkan peran yang dipilih, misalnya peran-peran yang dipilih mereka masing-masing, misalnya seperti itu. Bisa juga sih Kak kayak gitu jadi tujuannya selain untuk di keterampilan ada juga kakak-kakak di situ menuliskan bahwa mereka mampu untuk menerapkan sesuai dengan perannya mereka masing-masing gitu. Itu aja sih Kak. Nggak, kan modulnya kan bisa ntar lu ngecek aja modulnya ntar aja nunggu Karica kirimin, bener nggak? Siap. Saya merhatiin loh. Biar nanya aja Bang. Saya merhatiin loh meskipun nih saya on cam tapi off cam ya bingung. Tapi saya merhatiin. Enggak Bang, bisa aja itu sambil sebat-sebat kali itu. Apaan lu orang operator. Oh iya, yang memang perlu digarisbawahi bahwa di aksi nyata ini nggak harus SEM ya Kak. Kalau kakak-kakak mau menerapkan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, itu juga boleh. Udah telat ngomongnya, udah telat. Lihat tuh mukanya stres langsung dia. Apa-apa, Kak. Ngambek gak itu apa-apa. dia ngambek. Gak apa-apa Kak, tapi kan kayaknya emang lebih seruan SEM ya. Iya, benar. Tapi kalau misalkan yang lain memberikan yang beda juga buat peserta didik. Iya nih, 2 menit lagi. Mantap, ada time keeper-nya sekarang. Saya kalau keterampilan gerak ada video lama kayaknya. Pakai video lama aja kayaknya. Ramli. Ganteng. Ya kan saya juga nggak bakalan tahu itu video lama apa video baru. Ingatnya yang lama terus ya. Itu kalau dia keterampilan berak ataupun kebugaran berarti nggak pakai pembagian tugas, ya kan? Nggak pakai embel-embel. Lebih simpel sih sebenarnya, tapi udah telat buat gua udah ngumumin masalahnya. Itu doang sih. Betul. Nggak apa-apa. Kebugaran. Semangat, tepuk semangat. Lemes. Karica. Untung manis deh gue. Oh, enggak apa-apa. Good job. Ya Allah. Iya Kak, jadi gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita diskusikan lagi aja di grup ya. Siap. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup Kak untuk pertemuan tatap maya kita. Samsul lope. Ramli apaan nih? Persiapan foto udah. Ya.
kita Gantian yang moto ah. Gantian yang moto. Ini kamera nggak bisa on cam apa on cam tapi kan nggak ini ya. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk pertemuan tatap mayanya di pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti untuk merefleksikan kemungkinan di atas tanggal 18. Ya Kak, nanti saya share lagi untuk waktunya. Kakak-kakak silakan untuk membuat aksi nyatanya, due date-nya sampai tanggal 18 November. Mungkin itu saja. Mohon izin Kak Gale untuk pimpin doa. Siap, baiklah teman-teman sekalian, barusan saja kita tutup pertemuan kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sampai dengan akhir pertemuan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto-foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto-foto. Bisa nih gimana nih? Nah, kalau lo udah jadi kirim ke grup dah. Biar tadi koreksi. Ayo saya Jadi foto. pagi. Satu gayanya. Satu, dua, Gaya Rabbit. tiga. Ya gaya Mana sih kedua. nggak bisa nih? Gaya Kayak kedua. mumet dong, kayak mumet, kayak mumet. Gimana? Jangan kita Gaya nggak boleh kedua. mumet. Satu, Nih. dua, tiga. Gaya ketiga. Satu, Gaya dua. dada. Gaya ketiga. Satu, dua, tiga. Ya cukup. Manis Makasih. banget itu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Kamu kagak. Preni, nggak Selamat. kelihatan nih kamu Preni nih. Mukanya nih. Ya, Aduh. terima kasih Iya nih kakak-kakak tahu semua. kameranya nih sebel. Kita cekokin lagi, mau Terima kasih. dicekokin lagi. Sampai ketemu Sampai di ketemu. pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rip, diem aja Rip. Wabarakatuh. Rip. Izin pamit duluan kakak. Pamit. Ada. Ngapain lu? Ya teman-teman ya, oke, live. Oh.